Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam saudaraku. Shalom. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam rumah Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara tahu, hari ini kita sangat spesial karena kita tidak hanya beribadah, tetapi kita juga akan merayakan hari jadi gereja kita, saudara. Saudara tahu yang keberapa? Yang ke-15. Betul. Kita percaya bila Tuhan semakin memberkati gereja kita, dan Tuhan akan memberkati dan akan terus memakai gereja kita semakin luar biasa di hadapannya. Amin saudaraku. Amin. Amin saudaraku. Haleluya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak bangkit berdiri. Kita akan puji Tuhan. Mari masuk kemah pertemuan. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan mengundang kuasa Tuhan ada tempat ini. Dan biarlah hanya Tuhan sendiri yang akan memimpin kita dalam kita ibadah pada pagi siang hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Bapakku. Kami bersyukur kepadamu ya Allahku, karena perbuatanmu besar atas kami. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami mengundang Kau pada saat ini Tuhan. Bekerjalah hari ini, berkaryalah hari ini, sebab kami rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih buat segala kemurahan-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak pernah habis, tidak pernah padam, tidak pernah berhenti atas kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, kenajisan, kemunafikan, segala iri, dendam, kepahitan, tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami ikat, kami hancurkan, kami patahkan, kami lempar di dalam nama Yesus di luar dan tidak pernah kembali. Mari Tuhan, tutup bungkus kami dan kuasa darah
kuasa darah-Mu Tuhan. Kami kenakan perlengkapan senjata Allah, ketopang keselamatan, baju ciri keadilan, berikat pedang berbaran, kasut kerelaan menggambarkan ini pedang roh perisai iman. Kami kenakan lengkap dalam roh maupun dalam nyata. Rupa-rupa empat banget tinggi Kau curah-curahkan atas kami, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, membedakan roh, karunia iman, hikmat, mukjizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Engkau curah-curahkan di tempat ini, di dalam nama Yesus. Engkau curah-curahkan tempat ini. Kami mengundang malaikat surga-Mu Tuhan, Gabriel, Mikael, untuk ada tempat ini, berpedang api, berkereta kuda api. Mereka di tempat ini bersama-sama dengan kami, memuji damkan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahkan ada benteng-benteng berapi-Mu di tempat ini Tuhan, siap menjagai kami Tuhan, dari siap serangan dari kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa gelap Tuhan. Bapakku, kami serahkan tempat ini, segala aspek bangunan, tanah, air, udara tempat ini, dan segala sesuatu yang tidak ditanam oleh Tuhan yang ada di tempat ini. Kami bersatu hati, kami ikat, kami hancurkan, kami patahkan kuasanya, kami cabut sakanya di dalam nama Yesus. Jilaman keluar ke tempat Yesus dan jatuhkan kembali. Mari Tuhan, kami serahkan setiap anak Tuhan yang ikut ambil bagian pada saat ini Tuhan. Kami serahkan kepala sidang kami, staf kepala sidang kami, setiap panitia perancang, semua anak Tuhan yang ambil bagian pada saat ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati mereka Tuhan. Kami serahkan setiap jemaat yang sudah hadir pada saat ini Tuhan, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan berkati mereka Tuhan. Bahkan kami percaya sebelum kami meminta apapun, Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Kami rindu Tuhan, kami mengundang atmosfer surga-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya ketika ada atmosfer surga-Mu di tempat ini Tuhan, kesembuhan terjadi, ada mujizat terjadi di tempat ini, ada kemenangan terjadi. Dan kami percaya Tuhan, segala yang terbaik Tuhan sediakan ada di tempat ini. Mari Tuhan, kami percaya ketika kami memuji Tuhan, pujian kami adalah pujian yang berkuasa. Ketika kami berkata-kata, perkataan kami adalah perkataan yang berkuasa. Dan ketika kami melakukan apapun, kami percaya ada roh Tuhan bersama-sama dengan kami. Bekerjalah hari ini Tuhan, bekerjalah hari ini Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu ini Tuhan. Pakailah dengan luar biasa dalam-Mu, pakailah secara lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Kami percaya gereja-Mu akan dibangkitkan menjadi gereja yang roh, dewasa di dalam rohani Tuhan. Kami serahkan 7 kota dalam tangan-Mu, berkati 7 kota. Kami serahkan bangsa Indonesia, berkati bangsa Indonesia Tuhan. Bapakku, kami serahkan ibadah pada saat ini dalam tangan-Mu. Bekerjalah, bekerjalah, berkaryalah, sebab hari inilah hari-Mu, hari inilah hari kepunyaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika ada roh Tuhan di tempat ini, segala sesuatu adalah untuk kebaikan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi tutup bungkus kami dengan kuasa darah domba Allah. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Semua yang siap memuji dan melakukan nama Tuhan katakan amin. Haleluya. Siap bersorak-sorak bagi Tuhan? Siap bersorak-sorak bagi Tuhan? Amin. Saya mengundang Bapak itu bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Bersyukurlah. Semangat ya. Semangat. Kasih-Mu tak
Bapak Ibu Saudara, saat kita berjalan bersama Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan terjadi di dalam kehidupan kita. Mujizat besar terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Woo! Ku yakin
sukacita luar biasa, amin. Yang bersukacita sekali lagi sorak-sorai dan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Sukacita karena Kau Tuhan taruh sukacita bagi kita semuanya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari silakan duduk kembali. Kita mau persiapkan persembahan, perpuluhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberkati gereja dan pekerjaan Tuhan lewat rekening, di layar kaca Bapak Ibu Saudara ada beberapa nomor rekening yang bisa menolong membantu Bapak Ibu untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita mau angkat persembahan kita dan kita mau berdoa. Haleluya. Bahwa segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih pada hari yang baru. Sukacita kami begitu melimpah. Dan berkat Tuhan selalu melimpah dan selalu baru setiap pagi. Lihatlah anak-anak-Mu ini Tuhan, yang mengangkat setiap persembahan dan perpuluhan bagi Engkau. Mari Engkau Tuhan Kudus sucikan di dalam nama Yesus. Dan setiap berkat segala sesuatunya aku mau kenakan dengan darah anak domba Allah. Bapa, diberkatilah kami yang mengangkat persembahan perpuluhan ini. Dan kami percaya bahwa janji-Mu akan Kau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Dan Kau curahkan berkat-berkat-Mu, berkat yang dipadatkan, yang digoncangkan dan tumpah keluar. Dan kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Dan segala berkat yang sudah kami terima pagi ini, kami mau tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Ditolak setiap belalang pelahap, ditolak setiap pencuri berkat. Berkat kami diberkati dan dilindungi Tuhan. Kami diberkati untuk menjadi berkat dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah persembahan kami. Biarlah ini menjadi wujud cinta kami kepada Engkau, karena Engkau Tuhan yang lebih dahulu mencintai. Terima kasih Yesusku. Segala ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami naikkan syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari bawa persembahan persepuluhan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Betapa ku bersyukur karena kasih setiamu. Kau curahkan berkat-Mu bagiku.
Bapak Ibu Saudara, mari kita siap masuk di dalam ruang kudus Tuhan. Kita mau naikkan pujian penyembahan, pujian syukur. Oleh karena sungguh besar anugerahnya bagi kita semua. Jika kita ada sebagaimana kita ada pagi ini karena kasihnya Tuhan, karena anugerahnya Tuhan. Maka layaklah pagi hari ini kita semua naikkan pujian syukur. Besar anugerahmu. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, limpah kasih-Mu, limpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Mari lebih lagi kita mau katakan bahwa Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerahmu, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Yesus, Ku layak untuk melayani Tuhan. Amin. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, Yesusku, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Dengan naikkan syukur kita mau katakan bahwa besar anugerahmu, besar anugerah, melimpah kasih-Mu Tuhan. Shikarapayalam, shikarayalam. Amen. Amen. Mari jemaat Tuhan lebih lagi dengan syukur besar anugerah-Mu. Besar. Yesus, ini kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah.
Siapa yang kita tinggikan? Yesus. Siapa Yesus itu? Katakan, Kau Raja. Haleluya, haleluya. Siapa yang bertahta? Shikinagara lamo yara lamo yara lamo. Sembah Raja kita, glory. Shikira lama yara lama yara lama yara lama yara lama shikinagaramu. Shira lama yara lama yara, sembah Dia. Kera lama yara lama shikinagaramu yara. Shikinagara lama yara lama yara lama yara lama shikinagaramu yara lama yara. Shikinagara para 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 para.
ya sikiki lalamu ya sakana kaya sakana 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 ya sakana 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 sokoto lama kaya sakral motor lama lasana motor lama kaya sakamata 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 sakama kire lama motor lama shiki kira lama ya seketa nakana nakana ya sakamata nakana lama bidirana na sakala lama ya sakata nakana lama bidirana ya satana kala lama ya se kira lama kala lama api semuanya masih angkat tangan, semuanya masih angkat tangan. Diimpartasikan atasmu. Semuanya angkat tangan. Baik yang di bawah maupun yang di balkon angkat tangan semuanya. Batas sakaral mataralama. Yohanes membaptis dengan air. Oh, sikitaralma. Tuhan Yesus membaptis engkau dengan Roh Kudus dan dengan api. Sana kana kana. Inilah waktunya. Terimalah Roh Kudus. Terimalah api. Sekarang juga.
Sandokoro no ya sapokoto rabala. Sekali lagi, karena demikian di surga dikatakan haleluya, amin. Haleluya, haleluya, Ada di antara Bapak Ibu, ada di antara Bapak Ibu yang mengalami kekentalan darah. Ya, darah kental, mengalami kekentalan darah. Yang ada di tempat ini, kalau ada angkat tangan, yang mengalami kekentalan darah. Di depan saya gambarnya orang yang mengalami kekentalan darah. Angkat tangan tinggi-tinggi, yang di atas, yang di bawah. Yang mengalami kekentalan darah, 1 orang, 2 orang, 3 orang. 3 orang, lagi-lagi angkat tangan tinggi-tinggi yang mengalami kekentalan darah, 1, 2, 3, 4. Baik, tetap angkat tangan, tetap angkat, dua-duanya, tetap angkat tangan, dua-duanya. Yang mengalami kekentalan darah, yang tidak turunkan tangan. Yang mengalami kekentalan darah, 1, 2, 3, 4, 5, bertambah 5. Angkat tangan ya. Potosana makana karana, urapanmu Tuhan turun. Urapanmu Tuhan turun. Rasakan ya, mengalir melalui kedua tangan kepada sekujur tubuh sampai ke kaki. Urapan Tuhan mengalir sampai ke kaki. Rasakan, rasakan. Di dalam nama Yesus, semua peredaran darah yang tidak baik, darah kental, aku hardikno di dalam nama Yesus. Saat ini juga keluar, lepas. Dan engkau jadi sembuh. Urapan Tuhan mengalir turun. Tiada kaya sakamatana. Terus sampai ke kaki. Kona kana karana kaya sakamat. Mengalir. Lancar. Masuk ke jantung lancar. Keluar dari jantung lancar. Di dalam nama Yesus. Patana kana kaya sakamata nakara. Haleluya. Coba yang mengalami ini bersaksi apa yang dirasakan. Salah satu yang keras teriak. Mengalami apa? Ya apa? Rasanya seperti apa?
apa seperti cairan. Tolong beri mic, ada? Bisa? Kasih mic dia. Ya, sebentar. Saya mau Bapak Ibu seseorang bersaksi. Ya, karena ini demonstrasi kuasa Allah. Allah kita Allah yang hidup. Ya. Dekat. Dari sampai ke wajah, mengalir sampai sini, terus sampai kaki. Sampai di sini panas. Ibu ada masalah dengan perut? Mah kronis ya. Ya. Lever juga. Ya, tapi ini ada perasaan di sini panas ya. Rasanya tadi maaf, seperti kesemutan, seperti cairan. Pada waktu mengalir itu apa itu? Bentuknya apa itu? Oh, seperti buka. Baik, sembuh ya. Sembuh. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Ada yang mau bersaksi? Satu orang lagi. Diana, kalau ada, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ya, yang di rumah juga, saya percaya Tuhan juga lawat. Yang melalui live streaming, Tuhan juga sembuhkan. Haleluya. 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 Sakitnya ada di pinggul sini dan juga agak ke atas. Ini apa ya dia? Ginjal ya? Apa di sini apa? Ada yang ngerti apa di sini? Ginjal di sini. Tapi agak di pantat ya, agak di tulang atas gini ya. Iya. Siapa yang sakit? Yang di atas, yang di bawah, ya, yang di rumah saya tidak bisa melihat, tapi imani Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit di sini, angkat tangan. Satu orang. Kalau saya melihat pasti ada ya, karena saya tidak ngawur, karena saya diberitahu Tuhan. 1, 2, 3 orang, 4 orang. Tetap angkat tangan yang sakit. Semuanya mendukung dalam doa. Kata saka makananaka ya saka matana karalamu. Haleluya. 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 Urapannya akan mengalir sampai di atas pantat, di pinggang. Di situ akan seperti apa? Terfokus di sana ya. Seperti ada sesuatu di sini, terfokus di situ. Tetap angkat tangan. Di dalam nama Yesus, urapi Tuhan, jamah Tuhan. Bapak Roh Kudus, jamah. Supaya mereka percaya, beri tanda. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang melihat secara live streaming. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua sakit penyakit mengalir dari atas turun sampai di ginjal, sampai di atas pinggul di sebelah kiri kanan. Engkau sakit penyakit, aku ikat engkau, aku hancurkan kuasamu. Di dalam nama Yesus, dicabut sakar-akarnya, dicabut sakar-akarnya, dilempar keluar, lepas, lepas, lepas ke tempat yang Tuhan Yesus sediakan. Jangan pernah kembali. Lepas, jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Ya naka naka ya saka maka naka ya saka naka lalamu mengalir, mengalir, yes, mengalir. Ya, saya melihat urapan mengalir luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mengalir, oh, menyembuhkan, menyembuhkan, menyembuhkan. Dahsyat. Siapa yang mau bersaksi angkat tangan, berikan mic. Rasanya gimana?
Mau bersaksi? Mau bersaksi sana, Pak Sigit. Ya saya baru tahu kalau Pak Sigit sakit ya. Ada mic, lari. Bapak Ibu, saya tidak tumpang tangan karena memang ada aturan protokol kesehatan. Kita sudah mulai banyak belajar. Ya, kapan hari itu? Ya saya suka itu. Tapi kalau tidak terpaksa, saya tidak akan tumpang tangan. Tapi akan Tuhan yang langsung bekerja. Silakan Pak Sigit. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Rasanya masih panas, Pak. Tadi pada waktu di kaki panas ya, terus dari atas turun sampai sini. Di sini panas atau ada yang lain? Seperti oke. Seperti aliran listrik gitu ya. Ada lagi yang mau bersaksi? Tidak ada? Yang di atas ada yang mau bersaksi? Jangan malu-malu, Bapak Ibu tetap di tempat, beri kesaksi. Ya. Beri mic cepat. Angkat tangan. Haleluya. Ada sesuatu yang keluar. Dari sini seperti ada yang keluar begitu. Keluarnya ke atas. Oh, tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya, sembuh. Karena Yasaka. Haleluya. 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 Semuanya yang sakit berdiri. Semuanya yang sakit, yang bukan pelepasan, yang sakit. Ada sakit di tubuh, bangkit berdiri. Yang sakit bangkit berdiri. Semuanya sehat. Yang sakit saja bangkit berdiri. Yang sakit silakan bangkit berdiri. Yang sakit bangkit berdiri. Yang sehat tetap duduk. Sakit apa saja? Ya. Angkat tangan. Yang sakit saja angkat tangan. Yang sakit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang sakit bangkit berdiri tetap bangkit berdiri ya. Sekarang pegang tangan kiri dengan bagian yang sakit perut begini aja. Tangan kanan angkat ke atas. Ya, tangan ini akan jadi kontak. Ya, akan menjadi kontak. Kalau listrik ini colokan, arahkan ke surga. Karena Roh Kudus yang mengerjakan, bukan saya. Ya, saya ada di sini, gak ada kaitannya dengan saya. Angkat saja. Nanti akan mengalir. Bapak Ibu akan merasakan urapan mengalir dari tangan ini. Ya, ke bagian yang sakit. Kalau bagian perut yang sakit akan mengalir melalui tangan kemudian masuk ke perut. Ya. Yana kaya sakamatana karana lampu. Haleluya. Haleluya. Tangan kanan diarahkan kepadamu ya Tuhan.
Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Ada yang mau bersaksi? Satu orang saja. Ada yang mau bersaksi? Lambai-lambai tangan kalau ada yang mau bersaksi. Yang merasakan sesuatu. Tidak ada? Lambai-lambai tangan supaya ada yang percaya. Mana? Hah? Ada? Iya. Berikan handphone. Apa? Mic? Ya. Sakitnya di situ, sakitnya di punggung. Jadi mengalir sampai sini ya. Bapak rasakan itu ya. Sekarang coba digerak-gerakkan, apa masih sakit? Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya bangkit berdiri sekali lagi. Pegang perut, kita akan pelepasan bersama-sama. Haleluya. Semuanya pegang perut, kita akan pelepasan bersama-sama. Batasaka naga dana lamu. Kudus, kudus, suci, sucikan kami. Sebab Engkau kudus, sebab Engkau suci ya Tuhan. Semua yang tidak ditanam oleh Bapa, kuasa-kuasa kegelapan, roh intimidasi, merasa gagal, merasa tidak berdaya, lemah, merasa tidak beruntung, kemarahan, sakit hati, akar kepahitan, kebencian, tidak memberikan pengampunan kepada orang lain, tidak bisa tidur, terganggu pikiran, perasaan pengen muntah, semua yang tidak nyaman yang ditanam oleh setan dan iblis, aku ikat, aku hancurkan kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dicabut sakar-sakarnya, dilempar, keluar, lepas, lepas, keluar, lepas, keluar, lepas, keluar, lepas, keluar, lepas. Kemurahan, kelimpahan, ganti turun kepadamu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Karena ya sakata dalam. Haleluya. Haleluya. Semuanya nyaman ya, sudah enakan ya. Semuanya sudah enakan ya. Semuanya enakan ya, sudah ya. Rasanya masih ada yang mual atau sesuatu yang mengganggu, sudah tidak ada. Kalau ada persoalan, lambaikan tangan. Sudah, tidak ada ya. Sudah nyaman ya. Sudah nyaman, baik. Semuanya sudah. Ya, saya ingin memastikan semuanya baik-baik. Karena demikian Tuhan memberikan suatu karunia atas gereja ini, kesembuhan ya dan pelepasan. Jadi saya percaya kalau Tuhan programkan gereja ini seperti itu, saya percaya kita semua pasti selalu dalam kondisi terbaik ya. Baik, mari kita akan persiapkan perjamuan kudus. Kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus terlebih dahulu dengan tangan kanan. Tangan kiri boleh pegang bagian yang sakit. Kalau tidak sakit, letakkan di dada. Ikuti kata-kata saya, imani dengan sungguh-sungguh. Angkat dengan tangan kanan,
Tangan kiri letakkan pada bagian yang sakit. Kalau tidak sakit letakkan di dada. Ikuti kata-kata saya. Jangan dibatin ya, diperkatakan. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi siang hari ini. Pagi siang hari ini. Aku sebutkan nama Bapak Ibu, nama anakmu, siapa saja yang memakan tubuh Tuhan. Karena perjamuan kudus di tempat ini boleh dibawa pulang, diberikan kepada saudaramu yang sakit, yang mengalami gangguan mental, yang dikuasai kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu boleh membawa pulang. Ya, sebutkan namanya kalau Bapak Ibu bawa pulang kepada nama orang itu, nama saudaramu. Percaya dengan iman dan hati yang sungguh, tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh anak domba Allah yang tergantung di atas kayu salib, tertikam tombak, mati, dikuburkan, namun dibangkitkan pada hari yang ketiga, terangkat ke surga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oleh karena kematian dan kebangkitannya telah menjamin aku, menjamin keluargaku, seluruh jemaat GJKI Millennium Damai masuk dan duduk satu meja perjamuan dengan Tuhan Yesus Kristus di surga, dan yang juga membebaskan aku dari belenggu sakit penyakit, membebaskan aku dari belenggu kuasa gelap, kutuk dan ucapan kutuk, membebaskan aku dari belenggu mara bahaya maut, ketidakbahagiaan, serta membebaskan aku dari belenggu kemiskinan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Sungguh inilah tubuh anak domba Allah yang penuh kuasa, yang menyatu dengan tubuh, roh dan jiwaku. Dan yang juga silakan berdoa, dan yang juga sebutkan pergumulan Bapak Ibu, persoalan yang Bapak Ibu hadapi, baru setelah itu dimakan. Imani dengan sungguh-sungguh dan percayalah, tubuhnya sekarang menyatu dengan tubuhmu. Ya, sudah, kita mau angkat darah Yesus dengan tangan kanan. Seperti tadi, tangan kiri letakkan pada bagian yang sakit. Kalau tidak sakit, letakkan di dada. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi. Aku. Sebutkan namamu, nama siapa saja yang meminum darah Yesus. Percaya dengan iman dan hati yang sungguh, darah Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah yang terkucur dari atas kayu salib di Kalvari. Oleh karena bilur darahnya yang kudus, aku tolak sakit kepala, aku tolak buta, tuli, bisu, aku tolak sakit tenggorokan, aku tolak sakit gigi, aku tolak stres, depresi, gangguan jiwa, aku tolak kerusakan lever, aku tolak batu ginjal, aku tolak batu empedu, aku tolak mah akut, asam lambung, aku tolak ambeien, aku tolak gagal jantung, aku tolak flek paru-paru, asma, bronkitis, aku tolak kelainan pada darahku,
Aku tolak kelainan pada tulang-tulangku, otot-ototku. Aku tolak sakit kulit. Aku tolak tekanan darah yang tidak normal. Aku tolak kanker, tumor, kista dan miom. Aku tolak semua bakteri, semua virus, parasit, cacing dan jamur. Aku tolak semua sakit penyakit, mulai dari ujung kepalaku sampai ujung kakiku. Aku tolak tubuhku terkapar, mengalami kecelakaan di jalanan. Aku tolak tubuhku terkena pisau operasi. Bahwa mulai pagi ini aku sehat, aku sembuh. Oleh karena bilur darah Tuhan Yesus Kristus yang memulihkan. Aku tolak perceraian, perselingkuhan. Aku tolak roh pengembaraan, roh pemberontakan, pelecehan seksual. Aku tolak mandul. Aku tolak tidak mempunyai pasangan hidup. Oleh karena bilur darah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati. Aku tolak bangkrut. Aku tolak hutang-hutang. Aku tolak piutang yang tidak terbayar. Aku tolak dicuri, ditipu orang, dijarah. Aku tolak pengangguran. Aku tolak semua bentuk kemelaratan. Bahwa mulai hari ini bisnisku diberkati, usahaku diberkati, berkat-berkat mengalir kepadaku. Aku tidak miskin, tidak melarat. Oleh karena bilur darah Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, aku tolak semua pikiran dan hati yang tidak sama seperti Kristus. Aku tolak santet. Aku tolak mantra-mantra, hipnotis, tenaga dalam. Aku tolak nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran sesat. Aku tolak perdukunan. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Sungguh inilah darah anak domba Allah yang penuh kuasa, yang menyatu dengan tubuh, roh dan jiwaku. Dan yang juga silakan Bapak Ibu diminum. Yang belum pernah mengoleskan di tumit, sisakan sedikit ya, oleskan di tumit. Mungkin ada yang belum pernah mengoleskannya di tumit. Biarkan tumit kita dilindungi daripada dipagut ular. Ular sakit penyakit, ular kemiskinan, dan lain sebagainya. Bebaskanku, darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Jadikan baru. Terima kasih Tuhan, kami jadi baru, kami sehat sekarang. Katakan haleluya. 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 Bersama-sama.
Amin. Amin, 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 amin. Baik, saudara diberkati ya semuanya ya, puji Tuhan. Ya. Firman Tuhan pada pagi siang hari ini berjudul lanjutkan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Jadi tahun yang lalu ya, termasuk gereja pertama kali berdiri, kita mencanangkan begitu ya, sebagai visi gereja, persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Dan sekarang kita mau serukan ya untuk melanjutkan, kita juga mau sepakat untuk melanjutkan, yaitu mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan meluruskan jalan baginya. Diambil daripada Matius pasal 3 ayat 3, demikian saya bacakan. Matius pasal 3 ayat 3. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Dikatakan apa? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ada lagu baru ya, ada lagu baru tentang ini, yaitu judulnya lanjutkan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama karena juga saya juga baru belajar. Syairnya saya yang buat ya, tapi nadanya Kak Sugeng yang buat ya, dan juga tim musik GJKI Film Damai. Kita akan belajar bersama-sama ya. Persiapkan jalan untuk Tuhan, persiapkan
Amin, 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 amin. Silakan duduk kembali. Apakah yang harus dilakukan menjelang hari-hari ini ke depan? Sekali lagi saya katakan, lanjutkan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan luruskanlah jalan baginya. Ini harus, kita tidak boleh berdiam diri. Ini telah menjadi komitmen kita semua, amin. Ini menjadi visi gereja ini. Untuk itu kita ada di sini. Untuk itu Tuhan kirim saudara bersekutu bersama-sama dengan saya dan saudara-saudara yang lain di tempat ini. Untuk itulah kita juga disebut anak Allah, yang mau melakukan setiap perintah-perintahnya, menjalaninya dengan mengasihinya, dengan tulus hati, dengan kerelaan hati, yaitu melanjutkan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan meluruskan jalan baginya. Apakah saudara siap? Apakah semua anak-anakku di sini siap? Siap? Ya, Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, rancangan besar Allah, ya, rancangan inti daripada Allah dalam sepanjang masa ini sebenarnya ada 3 tahap, ya. Jadi Allah punya rancangan besar terhadap umatnya, rancangan besar, rancangan inti kalau saya bilang kepada manusia, kepada kita semua. Ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu era perjanjian lama, yaitu era penciptaan dan nubuatan tentang datangnya seorang Mesias. Ya, itu tahap pertama. Era perjanjian lama itu saya sebut tahap pertama. Kemudian tahap kedua itu era Mesias, era Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus, lahirnya Sang Juru Selamat ke muka bumi. Kemudian tahap yang ketiga, ini era Roh Kudus. Jadi ada 3 tahap. Tahap pertama tahap tentang nubuatan akan datangnya Mesias. Kemudian masa era Mesias itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah era Roh Kudus. Dan sebelum memasuki era ini, kalau kita mau jujur, kita memperhatikan, ini ada semacam serah terima. Benar enggak? Bapak Ibu pernah membaca kemudian merenungkan, Tuhan ajarkan kepada saya, Tuhan mencelikkan kepada saya, rupa-rupanya dari ke era yang satu dan yang lain ini ada semacam serah terima. Saat dari tahap pertama, era penciptaan dan nubuatan tentang datangnya Mesias atau Juru Selamat, ke tahap era yang kedua, ada yang menjembatani, Bapak Ibu. Siapa itu? Yang menghantar. Siapa itu? Yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Siapa itu? Yohanes Pembaptis. Saya hadiahi permen coklat kalau saya tidak lupa. Yohanes Pembaptis. Dan dialah yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan saat tahap kedua, era Yesus Kristus, era Mesias, ke tahap ketiga, era Roh Kudus, ini ada yang menghantar, ada yang menjembatani, ada yang mempersiapkannya. Siapakah itu? Siapa itu? Halo, gak ada yang jawab? Tuhan Yesus sendiri. Firman-Nya mengatakan demikian, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus, dia akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Era perjanjian lama masuk era Mesias, ada Yohanes Pembaptis.
Era Mesias kepada era Roh Kudus dihantar sendiri oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya era Roh Kudus kepada dunia ini sampai kepada akhir zaman nanti, yang menjembatani, yang mempersiapkan jalan baginya. Siapa? 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 Kita sendiri. Amin. Kita sendiri. Kita ini yang menghantarkan Roh Kudus kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada orang lain. Kita yang sekarang seharusnya berteriak keras-keras, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kita yang seharusnya berteriak-teriak demikian, persiapkan jalan untuk Roh Kudusnya, persiapkan jalan supaya Rohnya turun kepada banyak orang. Kenapa harus demikian? Kenapa harus demikian? Yohanes pasal 16 ayat 8 saya akan bacakan, dan ini menjawab ini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus ingin melawat kita, Bapak Ibu Saudara, anak-anakku sekalian, untuk melengkapi dan menyampaikan kita semua ketika kita ini melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Tidak ada perintah yang lebih penting di akhir pelayanan Yesus selama dia ada di bumi, kecuali apa? Beritakanlah kabar baik, beritakanlah Injil, Injil Yesus Kristus dan Injil Kerajaan Surga. Itulah jalan yang diinginkannya, yang akan dilaluinya, yaitu melalui diri kita. Matius 28 ayat 18-20 mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bahkan dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Markus 16, 17-18. Oh, betapa luar biasanya kita ini dipakai oleh Dia. Ini suatu perkenanan luar biasa. Kita dilibatkan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dilibatkan dalam rancangan rencana Tuhan yang dahsyat. Betapa Bapak Ibu dan saya berharga di mata Tuhan, sehingga dipakainya, ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dilibatkan dengan istana kepresidenan, Bapak Ibu senang sekali pasti. Presiden di atas segala presiden, Tuhan di atas segala Tuhan, melibatkan kita dalam rancangannya. Ini dahsyat. Tidak semua orang, tidak semua kepercayaan mengajarkan hal ini, melibatkan manusia yang berdosa ke dalam rancangannya. Ayo sekarang tanggapi Bapak Ibu, tanggapi. Saya rindu gereja ini sudah tidak muat lagi. Tanggapi. Mungkin ini cara yang paling mudah melihatnya secara fisik. Saya rindu banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, karena kita siap untuk dipakainya. Bagaimana agar kita dapat mempersiapkan jalan sebenarnya bagi Tuhan? Bagaimana? Mungkin kita bertanya-tanya, lalu bagaimana Pak Pendeta? Bagaimana Pak Ari? Bagaimana saya ini mau mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Ada 3 hal penting.
Sebenarnya ada beberapa poin, karena saya akan persingkat, saya rangkum menjadi 3 saja. Yang pertama itu tergantung bagaimana cara kita meresponinya. Bagaimana agar kita ini dapat mempersiapkan jalan bagi Tuhan, itu tergantung bagaimana cara Anda, cara saya ini meresponinya. Respon adalah awal kekuatan dahsyat untuk dapat melakukannya dengan berhasil. Jadi cara respon kita ini menentukan keberhasilan kita. Saudara yang seorang dokter akan berhasil kalau saudara bisa meresponi profesimu dengan baik. Saudara yang juga seorang pengajar mungkin, ya, pedagang, wira swastawan atau apa saja, pelayan Tuhan. Ya, sebagaimana caramu meresponi profesimu, itu juga yang menentukan keberhasilanmu. Kalau diresponi baik, pasti hasilnya juga baik. Saya percaya itu. Jadi baik atau tidak, berhasil atau tidak, dalam semua yang Tuhan percayakan atau yang kau lakoni, itu tergantung daripada dirimu sendiri. Saya percaya Yohanes Pembaptis yang barusan kita baca ini terlebih dahulu juga telah meresponi apa yang menjadi panggilannya. Tanpa dia meresponi panggilan Allah, Yohanes tidak akan menjadi bagian dari rancangan Tuhan, yaitu rancangan untuk membuka jalan bagi datangnya seorang Mesias. Blueprintnya Allah sudah diberikan kepada Yohanes Pembaptis. Tinggal Yohanes Pembaptis mau melakukannya atau tidak. Dan kita tahu dia dengan rendah hati menerima, meresponi blueprint yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Dan dia telah mengerjakannya. Dan dia menjadi berhasil sampai kematiannya. Kita semua percaya Daud juga meresponi dengan baik ketika Samuel mengurapi dia menjadi raja. Siapa lagi? Yusuf juga demikian meresponi dengan baik mimpi yang datangnya daripada Allah. Dia menjaga kekudusan, dia sudah menjaga dirinya sebaik-baiknya agar semua yang dipercayakan Tuhan kelak tidak gagal. Simson, saya katakan, dia tidak bisa meresponi kekuatan yang Tuhan berikan. Dia hanya melihat dirinya sendiri. Pada kekuatannya itu untuk menghancurkan bangsa Filistin. Meskipun pada akhirnya dia membunuh banyak orang Filistin. Dia terlalu disibukkan dengan wanita-wanita. Bapak Ibu Saudara sekalian, responi. Semuanya angkat tangan. Tangan kanan diangkat, tangan kiri di dada. Ikuti kata-kata saya. Tuhan, aku mau meresponi panggilan-Mu sebagai jalan bagi roh-Mu melawat sesama kami, melawat kota kami dan keluarga kami. Haleluya. Amin. Yang kedua, bagaimana agar kita dapat mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Yang kedua adalah mempersiapkan diri pribadi sebaik-baiknya sebagai jalan bagi Roh Kudus. Mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebagai jalan. Kata prepare artinya ini mempersiapkan, Bapak Ibu, mempersiapkan, menyediakan, juga sekaligus menyelenggarakan. Jadi prepare itu bisa menyelenggarakan, tidak hanya mempersiapkan tapi juga menyelenggarakan. Saudara harus memastikan bahwa jalan yang akan dilalui oleh Roh Kudus yang Bapak Ibu selenggarakan ini bebas dari gangguan, bebas dari hambatan. Ya, kalau kita punya jalan tol itu masih tidak bebas juga ya Bapak Ibu ya. Kecepatan tinggi sekarang nggak boleh, ya toh. Harus naik jalan turun harus diatur-atur kan begitu. Ya, jadi bayangan kita kalau bebas jambatan, hus gitu aja kan, semuanya diatur. Ya demi keselamatan kita tentunya. Bapak Ibu, kita harus memastikan bahwa ketika Roh Kudus ini melawat banyak orang umatnya, melalui kita ini harus bebas hambatan. Supaya ketika Roh Kudus melawat umatnya, hus, semacam itu. Tidak sampai di sini kemudian Roh Kudus ini masuk enggak ya? Aku mau melawat umatku yang lain enggak? Atau mungkin dia berpikir, udahlah aku ganti orang ini aja yang
yang sudah mempersiapkan jalan lebih baik yang bisa aku lewati. Saudara, kalau saudara tidak bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya, orang lain yang akan dipakai, bukan Anda, bukan saudara. Belajar dari Yohanes Pembaptis dan Kristus sendiri, dua pribadi yang menjadi perantara Mesias, yang menjadi perantara rohnya, dan juga adalah dirinya sendiri, karena dalam ketritunggalan dia mempersiapkan dirinya juga, dirinya sendiri. Apa kesamaan mereka sebetulnya? Apa kesamaan mereka berdua? Bapak Ibu tahu? Apa persamaan mereka? Mereka ini memiliki roh martir, Bapak Ibu. Sama-sama memiliki roh martir. Hanya mereka yang memiliki roh martir yang dapat mempersiapkan jalan bagi kepentingan kerajaan Allah. Orang yang memiliki roh martir adalah orang yang tidak menyerahkan hidup ke dalam daging, tetapi hidup karena kerajaan Allah. Hatinya zero, nol. Beberapa waktu yang lalu saya khotbahkan ya, kalau Bapak Ibu ingin dipakai Tuhan luar biasa, milikilah hati yang zero, nol, kosong, remuk. Ya, Pak, hati saya sudah remuk. Sebetulnya belum. Remuk itu Bapak Ibu tahu? Ya, kapan-kapan saya pernah khotbahkan, saya bawa tembikar. Ya, saya pernah khotbahkan, saya bawa tembikar. Tembikar itu saya pecah, ya di mimbar saya pecah, keluar gitu. Tapi sebelumnya ini saya katakan ini milik berharga saya, ya koleksi saya. Tapi kemudian saya pecahkan. Hati saya pada waktu saya memecahkan, aduh ini harganya mahal, aduh ini nanti belinya susah loh, ini carinya lagi nggak bisa loh seperti ini. Saya bisa bergelut semacam itu Bapak Ibu, karena hati saya masih hati daging. Saya masih mengingini ini. Kemudian pada waktu saya pecah, keluar, waduh, sudah habis. Tapi setelah itu saya lihat, ya sudah pecah kok. Saya suruh teman-teman, ayo ini diambil aja, dibersihkan. Saya nggak sakit hati lagi karena sudah pecah. Seperti itu. Jadi hati yang remuk, hati yang zero, yang nol, itu adalah hati yang Bapak Ibu tidak lagi hidup dalam kedagingan. Ayo Bapak Ibu, jangan sampai Tuhan memaksa engkau supaya zero. Saya nggak mau jadi pendeta, anak saya diambil Tuhan, itu membuat saya zero akhirnya. Jangan sampai hal-hal yang parah terjadi. Jadilah pribadi yang lembut, menyerah kepada Tuhan. Pribadi yang gampang menyerah kepada Tuhan. Jangan keraskan hati. Hanya orang yang zero, sekali lagi, yang bisa mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk melawat banyak orang. Dan setelah itu biarkan kasih-Nya mengalir melaluimu, menjamah orang lain. Biarlah kuasa-Nya mengalir melaluimu, menjamah orang lain. Biarkan urapannya mengalir melaluimu, menjamah orang lain. Dan biarkan juga mujizat-Nya mengalir melaluimu, menjamah banyak orang. Dan orang disembuhkan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, lumpuh berbicara. Dan semuanya diberkati Tuhan karena engkau. Saya sering katakan, pergi sembuhkan orang sakit, usirlah setan-setan, bangkitkan orang mati. Kenapa saya katakan demikian? Karena setiap anak saya sudah terima impartasi kuasa. Amin. Kalau tidak digunakan mejen Bapak Ibu. You know mejen. Kalau petasan disulut itu nggak nyala-nyala. Ya kalau mercon atau petasan disulut nggak nyala-nyala, itu namanya mejen. Tapi pada waktu sudah siap, begitu sulut langsung meledak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak praktek, nggak meledak, nggak akan terjadi mujizat. Bapak Ibu tidak akan bisa melihat mujizat itu terjadi. Jadi praktekkan, bawa jiwa bagi Tuhan. Bapak Ibu, ya oke, ada orang yang menolak mujizat, tapi saya katakan mujizat penting Bapak Ibu. Tuhan Yesus di disertasi saya, mujizat termasuk salah satu pola yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menarik jiwa. Ya, itu kesaksian yang luar biasa. Hampir di sini, hampir separuh orang datang ke tempat ini karena mujizat.
Kalau disembuhkan Tuhan, melihat mujizat sendiri, kemudian menyatakan bergabung. Perlu lakukan. Itu bukan kita sebenarnya, tapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi ayo, saya ingin satu orang membawa 5 orang misalnya. Ya, ini sudah penuh ini. Sembuhkan orang sakit, usirlah setan. Ketika sudah menjadi jalan bagi Roh Kudus, urapan dan berkat itu tidak hanya mengalir kepada banyak orang, tetapi juga kepada diri kita. Benar? Semua yang berasal darinya ini akan mengalir, memenuhi kita, kemudian memenuhi orang lain juga. Bapak Ibu tahu selang air? Ya, selang air, ketika air itu mengalir melalui selang itu basah enggak? Halo? Basah enggak? Basah. Iya. Pada waktu Roh Kudus melawat kita untuk menjangkau orang lain, kita diberkati atau tidak? Diberkati. Ya, diberkati. Kita ini pada waktu terus-menerus dilakukan, ini kita tambah semakin seger, Bapak Ibu. Bapak Ibu suka memuji Tuhan, semakin lama pada waktu Roh Kudus melawat orang lain melalui pujianmu, ya Bapak Ibu bersaksi, ya kemudian urapan Tuhan mengalir di dalam kesaksianmu. Oh, seger loh Bapak Ibu. Ya, seger sekali loh. Seger. Gak semakin loyo, semakin seger. Karena apa? Kita pun diberkati kayak air. Kita cuma selang aja. Kok udah seneng. Oh, seneng Bapak Ibu. Pada waktu air mengalir, bus, dan dilewati ini kan ya ini basah semua ini. Kan bersih korok-korok, kotoran-kotoran di dalam selang ini ikut larut kan, terbuang. Oh, seger Bapak Ibu. Saya kalau tidak melayani Tuhan, saya mungkin sudah ambruk. Ketika saya melayani Tuhan, lever saya langsung sembuh, jantung saya langsung sembuh. Semalam saya terima pelepasan, pagi itu tak tes Tuhan, saya periksa di lab, jantung saya sehat, lever saya sehat, luar biasa Bapak Ibu. Haleluya. Yesaya 40 ayat 1-5 mengatakan, ada suara yang berseru-seru, bersiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Yang terakhir, yang ketiga adalah mempercayai Tuhan dan melakukannya. Apa tadi? Yang pertama, tergantung bagaimana cara kita meresponinya. Yang kedua apa? Mempersiapkan diri pribadi sebaik-baiknya, ya, sebagai jalan bagi Roh Kudus. Yang ketiga adalah mempercayai Tuhan dan melakukannya. Seseorang tidak akan bisa membuka jalan di suatu padang belantara, ya, kalau tidak mengerti untuk apa jalan itu dibuat. Bapak Ibu bisa pergi ke Kalimantan, Sumatera atau Irian yang masih Papua, yang masih mungkin hutan, kemudian membuat jalan begitu. Bapak harus tahu untuk apa jalan itu dibangun. Gereja ini berdiri untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan meluruskan jalan baginya. Memang masih muda gereja ini, tapi kita terus berkomitmen. Di usia yang masih muda ini kita punya api yang luar biasa untuk terus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sejarah ini berdiri dimulai ketika saya bertobat. Saya hidup dalam penuh kuasa gelap, dan saya tidak mempersiapkan jalan bagi Tuhan, tapi jalan kuasa gelap untuk menguasai banyak orang. Saya bisa perintahkan kuasa-kuasa gelap untuk mempengaruhi pikiran-pikiran orang. Sampai kemudian ibu saya sakit lever dan saya menangis. Saya kerahkan semua kuasa-kuasa gelap yang ada dalam diri saya, tidak bisa menyembuhkan ibu saya. Saya minta bantuan seorang kuasa yang lebih besar, ya, dari Timur Tengah, ya, itu juga tidak bisa menolong. Kemudian pada waktu kita berdoa bersama-sama dengan keluarga, Tuhan Yesus menghampiri saya ketika saya berdoa, Tuhan sembuhkan mami saya Tuhan. Disitulah kemudian perjumpaan berkali-kali membuat saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi.
Kemudian saya mengalami kematian, keluar dari tubuh. Saya melihat tangan Tuhan diulurkan kepada saya dan cahaya kemuliaan Tuhan ada di wajah dan sampai hampir kaki ya, karena kakinya masih kelihatan. Diulurkan dan dia mengatakan, "Ku aku berkati, ku aku urapi." Bapak Ibu, itu tidak membuat saya untuk mau jadi pendeta, karena Tuhan berpesan untuk saya diminta untuk jadi pendeta. Saya nggak mau. Kemudian saya ditunjukkan jurang maut, bagaimana orang ngantri, ya. Kemudian orang teriak-teriak, karena saya melihat ada beberapa 2 orang yang saya kenal. Loh, ada di situ. Tuhan, jangan biarkan dia masuk, Tuhan. Tapi ada suara, Bapak Ibu, suaranya betul-betul berwibawa, berat, dan rasanya Bapak Ibu, agung. Di tempat ini semuanya sudah terlambat. Jadi ketika saya minta supaya mereka diselamatkan, dikatakan di tempat ini semuanya sudah terlambat. Itu pun saya tidak mau, masih tetap tidak mau jadi pendeta. Sampai kemudian ada suara, kalau tidak mau jadi pendeta, anakmu tak bawa pulang. Aku bawa pulang. Saya baru menyadari jam 8 pagi anak saya demam, saya bawa ke rumah sakit, jam 8 malam anak saya meninggal. Bapak Ibu, disitulah kemudian hati saya dibuat siru oleh Tuhan, dipaksa. Dan saya melayani dia. Pada waktu saya sudah tidak berpikiran apa-apa, aku tidak punya lagi, dan aku tidak mau lagi, dan tidak berpikir lagi tentang semua kekayaan, tentang apapun juga, bahkan diri saya sendiri, istri anak saya itu bukan milikku lagi, tapi milik Tuhan. Pada waktu semuanya sudah saya lepas, saya melihat karya-karya Allah terjadi luar biasa atas gereja kita. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, tumor di otak hilang begitu saja. Keajaiban-keajaiban terjadi luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. 10 Juli 2000 berapa ya? 2000 berapa?